Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Hardiani dengan NIM 2025081015 dari kelas TINFC 202501 akan mempresentasikan proyek observasi untuk memenuhi mata kuliah Sistem Teknologi dan Basis Data yang diampu oleh Ibu Yati Nurhayati Eskom Mkom. Dan di sini saya membawakan studi kasus dengan judul Pengelola Pesanan dan Produksi Emping Melinjo pada Usaha Rumah Jasa Pembuatan Emping. Langsung saja ke penjelasannya. Jadi, kenapa saya membawakan studi kasus ini? Dikarenakan usaha produksi emping melinjo ini tuh masih banyak melakukan pencatatan data pelanggan, pesanan, produksi, dan transaksinya itu masih secara manual. Nah, cara tersebut ini menimbulkan kesalahan pada pencatatan. Lalu, data lama itu sulit dicari, serta proses pembuatan laporan itu menjadi lebih lambat. Nah, dikarenakan itu diperlukan sistem informasi pengelolaan produksi emping melinjo yang dapat membantu mengelola data secara terstruktur, mempercepat proses administrasi, dan memudahkan pemantauan kegiatan usaha. Tujuan dari pembuatan proyek ini, kenapa saya memilih studi kasus ini tuh dibuat untuk merancang sistem yang dapat membantu pengelolaan data pelanggan, pesanan, produksi, transaksi, dan laporan pada usaha emping melinjo. Selain itu, sistem ini bertujuan meningkatkan efisiensi pencatatan data, memudahkan monitoring proses produksi, serta menyediakan informasi dan laporan yang lebih cepat dan akurat bagi pemilik usaha. Nah, lokasi observasi yang saya pilih itu beralamat di Jalan Muhammad Toha, Desa Kedungarum, Dusun Jatimulya, RT 6 RW 2, rumah nomor 31, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Nah, langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu diagram konteks. Nah, diagram konteks ini tuh menggambarkan hubungan antara sistem dengan 3 entitas eksternal, yaitu di sini ada pelanggan, admin, dan pemilik. Yang pertama, pelanggan ini berinteraksi dengan sistem dengan mengirimkan data yang diperlukan untuk melakukan pesanan jasa produksi emping melinjo, seperti data pelanggan, data pesanan, status bahan baku. Nah, status bahan baku ini tuh maksudnya si pelanggan itu membawa sendiri atau empingnya itu dari tempat usahanya. Jadi kalau misalnya membawa sendiri, itu tuh hanya membayar jasanya. Nah, lalu ada ukuran melinjo dan kondisi empingnya. Kondisi emping itu mau hasil yang mentah atau yang jadi atau yang matang. Nah, sebagai keluaran, sistem memberikan informasi pesanan, status produksi, total biaya, dan bukti pembayaran. Lalu yang ke entitas kedua itu ada admin. Nah, admin di sini tuh bertugas untuk mengelola seluruh aktivitas operasional yang terdapat dalam sistem. Admin memasukkan dan mengelola data pelanggan, data produksi, data transaksi, data persediaan melinjo, dan data laporan. Jadi si admin ini tuh dapat memasukkan dan mengelola keseluruhan data. Nah, sebagai hasil pengelolaan sistem, admin ini tuh dapat memperoleh informasi pesanan, informasi produk, informasi transaksi, dan rekap data. Nah, lalu di sini ada entitas ketiga, yaitu pemilik. Nah, pemilik ini tuh berperan sebagai pihak yang melakukan pengawasan terhadap jalannya usaha. Nah, pemilik ini tuh dapat mengirimkan permintaan laporan kepada admin. Nah, kemudian sistem ini tuh akan menghasilkan laporan pendapatan, laporan produksi, rekap pesanan, dan rekap transaksi. Nah, selanjutnya di sini tuh ada DFD atau data flow diagram, atau disebut dengan DFD level 0. Ini tuh menggambarkan alur pengelolaan data dalam sistem
yang dimulai dari login, pengelola pelanggan, pemesanan, lalu ada produksi, transaksi, hingga pembuatan laporan. Sistem melibatkan tiga entitas utama, yaitu ada pelanggan, admin, dan pemilik. Nah, yang pertama itu ada sistem login. Nah, proses login ini tuh digunakan untuk memverifikasi pengguna yang akan mengakses sistem. Pelanggan, admin, dan pemilik memasukkan username dan password ke sistem. Nah, sistem ini tuh kemudian melakukan pengecekan pada data store pengguna dan menghasilkan status login serta hak akses pengguna sesuai perannya. Nah, inputnya itu terdapat username dan password. Lalu terdapat hasil keluaran atau output, yaitu status login dan hak akses pengguna. Yang kedua itu ada proses kedua, yaitu ada kelola pelanggan dan pendaftaran. Nah, pada proses ini pelanggan mengisi data identitas yang diperlukan untuk melakukan pesanan. Sistem ini tuh menyimpan data pelanggan ke data store pelanggan sehingga dapat digunakan pada proses selanjutnya. Nah, di sini tuh akan mengirimkan input data pelanggan, lalu akan dihasilkan output data pelanggan tersimpan dan informasi pelanggan. Lalu yang proses ketiga yaitu ada kelola pesanan. Nah, di sini pelanggan melakukan pesanan jasa produksi emping melinjo. Data pesanan yang diterima, sistem disimpan ke data store pesanan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan produksi. Informasi pesanan juga dapat dilihat oleh admin untuk diproses lebih lanjut. Nah, jadi terdapat input data pesanan, lalu nanti akan menghasilkan output informasi pesanan dan data pesanan tersimpan pada data store. Yang ada proses keempat yaitu kelola produksi. Nah, di sini admin mengelola proses produksi berdasarkan pesanan yang masuk. Sistem menggunakan data produksi dan data persediaan melinjo untuk mencatat kegiatan produksi. Hasil pengelolaan disimpan ke data store produksi dan persediaan melinjo. Jadi di sini admin ini tuh mengirimkan data produksi dan data persediaan melinjo, lalu akan menghasilkan output yaitu informasi produksi dan status produksi dari data store. Kemudian ada yang proses kelima yaitu kelola transaksi. Nah, setelah produksi selesai, admin ini tuh mengelola transaksi dan pembayaran pelanggan. Sistem mencatat data transaksi dan pembayaran ke data store. Transaksi kemudian menghasilkan informasi transaksi dan bukti pembayaran. Nah, input yang dikeluarkan yaitu ada data pembayaran dan data transaksi. Lalu menghasilkan output yaitu informasi transaksi dan bukti pembayaran. Nah, yang terakhir yaitu proses laporan. Nah, proses laporan ini tuh digunakan untuk mengelola data pesanan, produksi, dan transaksi yang tersimpan ke dalam sistem. Nah, pemilik ini tuh dapat meminta laporan. Kemudian sistem ini tuh akan menghasilkan laporan pendapatan, laporan produksi, dan rekap pesanan sebagai bahan evaluasi usaha. Nah, input yang diminta itu ada data pesanan, data produksi, dan data transaksi. Kemudian sistem akan menghasilkan output laporan pendapatan, laporan produksi, dan rekap pesanan. Nah, selanjutnya yaitu ada DFD level 1. Jadi setiap sistem itu dijelasin lagi secara detail. Nah, yang pertama itu ada proses login. Nah, proses login ini tuh digunakan untuk memverifikasi pengguna yang akan mengakses sistem. Di sini pengguna memasukkan username dan password. Kemudian sistem melakukan validasi terhadap data pada tabel pengguna. Jika data sesuai, sistem ini tuh akan memberikan hak akses sesuai peran pengguna. Di sini ada peran pengguna itu sebagai pelanggan, admin, atau pemilik. Nah,
Subprosesnya itu di sini input login. Pengguna memasukkan username dan password. Lalu di sini ada validasi pengguna. Jadi sistem memeriksa kecocokan data dengan database pengguna. Selanjutnya itu menentukan hak akses. Nah, di sini tuh sistem menentukan hak akses berdasarkan jenis penggunanya. Lalu status login. Sistem menampilkan informasi login berhasil atau gagal. Yang kedua itu ada proses kedua. Nah, proses kedua ini tuh tentang kelola pelanggan dan pendaftaran. Nah, proses ini tuh digunakan untuk mencatat dan mengelola data pelanggan yang akan menggunakan jasa produksi emping melinjo. Data pelanggan telah diverifikasi disimpan ke dalam database pelanggan. Nah, subprosesnya di sini input data pelanggan terlebih dahulu. Jadi pelanggan mengisi data identitasnya. Kemudian validasi data pelanggan. Sistem memeriksa kelengkapan dan kebenaran datanya. Selanjutnya itu menyimpan data pelanggan. Jadi data pelanggan itu disimpan ke dalam database. Lalu selanjutnya itu proses yang ketiga, yaitu kelola pesanan. Nah, kelola pesanan ini tuh proses ini tuh digunakan untuk mengelola pesanan yang dilakukan pelanggan. Sistem mencatat detail pesanan seperti jumlah pesanan, ukuran melinjo, kondisi emping, dan status bahan bakunya. Subprosesnya di sini input pesanan terlebih dahulu. Nah, input pesanan ini tuh pelanggan memasukkan data pesanannya, kemudian diverifikasi pesanan. Jadi sistem memeriksa data pesanan yang masuk, kemudian menyimpan pesanan. Jadi data pesanan ini tuh disimpan ke dalam database pesanan, kemudian dikelola detail pesanan. Jadi sistem menyimpan rincian pesanan yang digunakan pada proses produksi. Lalu selanjutnya proses yang keempat, yaitu kelola produksi. Nah, proses ini tuh digunakan untuk mengatur kegiatan produksi berdasarkan pesanan pelanggan. Jadi sistem mencatat pengguna, terus penggunaan bahan bakunya, terus persediaan melinjo, dan perkembangan status produksinya. Nah, jadi prosesnya itu yang pertama itu cek data pesanan. Jadi sistem mengambil data pesanan yang akan diproduksi, kemudian dicek persediaan melinjo jika si pelanggan ini tuh membeli hasil produksinya bukan jasanya. Jadi sistem memeriksa ketersediaan bahan bakunya atau ada atau enggaknya gitu. Proses selanjutnya itu produksi. Nah, proses produksi ini tuh emping melinjo dilakukan sesuai dengan pesanan, lalu dilakukan update status produksi. Jadi sistem memperbarui status produksi dan menyimpan hasil produksinya. Nah, proses yang kelima itu ada kelola transaksi. Nah, proses ini tuh digunakan untuk mengelola pembayaran pelanggan dan pencatatan transaksi. Jadi sistem menyimpan data transaksi serta menghasilkan bukti pembayaran. Nah, subprosesnya itu yang pertama input pembayaran. Jadi admin memasukkan data pembayaran pelanggan, lalu menghitung total biaya. Jadi sistem menghitung biaya yang harus dibayarkan oleh pelanggan. Lalu menyimpan transaksi. Jadi data transaksi dan pembayaran disimpan ke dalam database. Kemudian dicetak bukti pembayarannya. Jadi sistem menghasilkan bukti pembayaran untuk pelanggan. Yang terakhir itu pada DFD level 1 itu ada laporan. Jadi proses laporan ini tuh digunakan untuk mengelola seluruh data yang tersimpan menjadi informasi yang dapat digunakan pemilik usaha untuk memonitoring dan mengevaluasi. Nah, subprosesnya itu di sini yang pertama mengambil data pesanan. Jadi sistem mengambil data pesanan dari database, kemudian mengambil data produksi, lalu mengambil data transaksi, lalu di-generate laporan. Jadi sistem ini tuh menyusun laporan pendapatan, laporan produksi, dan rekapan pesanan yang akan diberikan kepada pemilik usaha. Langsung ke materi kedua, yaitu IRD. Nah, IRD ini menggambarkan struktur data dan hubungan antar entitas yang digunakan dalam sistem
pengelolaan pesanan dan jasa produksi Emping Melinjo. Terdapat 7 entitas utama, yaitu pelanggan, admin, pesanan, produksi, persediaan melinjo, transaksi, laporan, dan pemilik. Nah, yang pertama entitas pelanggan. Di sini pelanggan digunakan untuk menyimpan data pelanggan yang melakukan pesanan jasa produksi Emping Melinjo. Di sini atributnya itu ID pelanggan sebagai primary key, lalu ada nama pelanggan, alamat, nomor HP, memasukkan username dan password, dan pelanggan melakukan pesanan. Jadi satu pelanggan ini tuh ini relasinya itu di sini pelanggan melakukan pesanan. Jadi satu pelanggan ini tuh dapat melakukan banyak pesanan, sedangkan satu pesanan ini tuh hanya dimiliki oleh satu pelanggan. Nah, entitas kedua yaitu pesanan. Entitas pesanan ini tuh menyimpan data pesanan yang dilakukan oleh pelanggan. Atributnya yaitu di sini ada ID pesanan sebagai primary key-nya, lalu ada tanggal pesanan, ukuran melinjo, jumlah pesanan, status bahan baku, total harga. Nah, di sini relasinya itu pesanan dilakukan oleh pelanggan. Lalu pesanan juga diproses menjadi produksi. Nah, pesanan ini dibayar melalui transaksi. Nah, entitas yang ketiga itu ada entitas produksi. Entitas produksi ini tuh menyimpan informasi proses produksi Emping Melinjo berdasarkan pesanan pelanggan. Di sini tuh terdapat atribut ID produksi sebagai primary key, lalu ada tanggal produksi, jumlah produksi, status produksi. Nah, di sini tuh relasinya pesanan diproses menjadi produksi. Jadi satu pesanan menghasilkan satu data produksi, atau dapat dibuat 1:M jika satu pesanan diproduksi bertahap. Lalu ada yang keempat, entitas persediaan melinjo. Nah, entitas ini tuh digunakan untuk mencatat stok bahan baku melinjo yang tersedia. Atributnya itu ada ID persediaan sebagai primary key-nya, lalu ada stok masuk, stok keluar, satu stok. Relasi ini lalu ada relasinya. Relasinya itu produksi menggunakan persediaan melinjo. Jadi jika si pelanggan itu meminta hasil produksi atau meminta hasil jadi tanpa mengasih bahan baku atau disebut dengan jasa, jadi ini tuh memakai produksi bukan jasa gitu. Nah, jadi satu proses produksi ini tuh menggunakan bahan baku dari persediaan yang tersedia. Lalu yang kelima yaitu entitas transaksi. Entitas transaksi ini digunakan untuk menyimpan data pembayaran pelanggan. Atributnya yaitu ID transaksi sebagai primary key. Lalu ada tanggal transaksi, total bayar, metode pembayaran, status pembayaran. Nah, relasi yang digunakan di sini pesanan dibayar dengan transaksi. Jadi setiap pesanan memiliki transaksi pembayaran yang dicatat dalam sistem gitu. Yang keenam itu ada entitas admin. Nah, admin ini tuh berfungsi sebagai pengguna yang mengelola seluruh aktivitas sistem. Atribut yang digunakan yaitu ID admin sebagai primary key. Lalu ada nama admin, username, password, dan nomor HP. Relasi yang digunakan yaitu admin mengelola pelanggan, pesanan, produksi, transaksi, dan admin juga membuat laporan. Nah, hubungan ini tuh menunjukkan bahwa admin ini tuh bertanggung jawab terhadap seluruh proses operasional pada sistem. Yang ketujuh ini ada entitas laporan. Nah, entitas laporan ini tuh digunakan untuk menyimpan data laporan yang dihasilkan oleh sistem. Nah, di sini tuh terdapat atribut ID laporan sebagai primary key, lalu ada jenis laporan, periode laporan, tanggal dibuat. Nah, di sini relasinya itu admin mengelola laporan. Nah, laporan ini tuh dibuat berdasarkan data pesanan, produksi, dan transaksi yang telah disimpan ke dalam sistem. Lalu yang ke-8 itu ada entitas pemilik. Nah, entitas pemilik ini tuh digunakan untuk menyimpan data pemilik usaha yang menerima hasil laporan. Nah, atributnya itu ada ID pemilik sebagai primary key, nama pemilik, alamat, nomor HP, username, password. Nah, relasinya itu laporan diterima oleh pemilik.
Nah, pemilik ini tuh menerima laporan yang dihasilkan sistem untuk melakukan monitoring dan evaluasi usaha. Materi selanjutnya di sini ada relasi antar tabel. Nah, yang pertama langsung aja dijelasin. Yang pertama ini tuh pelanggan ke pesanan. Nah, yaitu jadi pelanggan melakukan pesanan dengan menggunakan relasi one to many. Artinya, satu pelanggan dapat melakukan banyak pesanan, sedangkan satu pesanan hanya dimiliki oleh satu pelanggan. Nah, di sini tuh sebagai contoh ya. Jadi, contohnya itu pelanggan, misalnya Andi memesan 5 kilo emping pada tanggal 1 Mei. Nah, pelanggan yang sama memesan lagi 10 kilo emping pada tanggal 10 Mei. Nah, maka itu tuh pelanggan memiliki banyak pesanan. Jadi primary key di sini tuh primary key-nya itu ada ID pelanggan dan foreign key-nya tuh ID pelanggan. Yang kedua itu pesanan melakukan produksi. Jadi relasi 1:1. Artinya setiap pesanan akan diproses menjadi satu data produksi. Contohnya itu pesanan P001 diproduksi menjadi produksi atau ID-nya itu PR001. Jika usaha melakukan produksi bertahap, relasi akan diubah menjadi 1:M atau one to many. Tapi untuk proyek ini melakukan relasi 1:1 ini cukup. Di sini primary key-nya itu ID pesanan, foreign key-nya itu ID pesanan. Di sini yang ketiga ada persediaan melinjo dilakukan produksi. Nah, melakukan relasi 1:M atau one to many. Artinya, satu data persediaan melinjo dapat digunakan untuk banyak proses produksi. Contohnya itu stok melinjo 100 kilo digunakan untuk produksi 1, produksi 2, dan produksi 3. Nah, di sini primary key-nya itu ID persediaan, sedangkan foreign key pada produksinya itu ID persediaan. Lalu, pesanan melakukan transaksi atau pembayaran. Relasinya itu menggunakan 1:1, artinya satu pesanan memiliki satu transaksi pembayaran. Contohnya, misalnya pesanan P001 ini tuh dibayar melalui transaksi T001. Nah, di sini primary key yang digunakan yaitu ada ID pesanan, foreign key-nya itu pada transaksi yaitu ID pesanan. Lalu yang kelima itu admin membuat laporan menggunakan relasi 1:M. Artinya admin dapat membuat banyak laporan. Contohnya itu admin membuat laporan produksi bulan Januari, admin membuat laporan pendapatan bulan Januari, lalu ada admin membuat laporan produksi bulan Februari gitu. Dan selanjutnya di sini primary key yang digunakannya itu ID admin, foreign key-nya itu pada laporan ada ID admin juga. Nah, di sini ada juga pemilik diberikan laporan. Nah, menggunakan relasi 1:M. Artinya satu pemilik dapat menerima banyak laporan dari sistem. Contohnya itu pemilik menerima laporan produksi, pendapatan, dan laporan transaksi. Nah, primary key-nya di sini tuh ID pemilik dan foreign key-nya juga ID pemilik. Pembahasan yang terakhir di sini tuh ada normalisasi. Jadi di sini terdapat normalisasi tahap UNF. Di sini tuh seluruh data masih berada dalam satu tabel besar, sehingga di sini tuh masih terdapat perulangan data atau redundansi. Nah, masalahnya itu data pelanggan berulang pada setiap pesanan, data admin dan laporan ikut berulang dan menimbulkan redundansi data. Nah, yang kedua ini tuh ada tahap 1NF. Jadi setiap atribut memiliki nilai tunggal dan tidak ada data yang berulang dalam satu kolom. Nah, pada tahap 2 UNF, setiap atribut non-key harus bergantung sepenuhnya pada primary key dan melakukan
eh, dan mulai ditambahkan hubungan antar tabel pada tahap 2NF ini. Nah, hubungan antar tabel ini tuh sudah terbentuk sehingga data tidak perlu disimpan berulang-ulang. Nah, pada tahap yang terakhir atau pada tahap 3NF, ini tuh seluruh data atribut non-key hanya bergantung pada primary key dan tidak terdapat ketergantungan transitif. Di sini jadi kesimpulan dari presentasi yang dapat saya sampaikan yaitu sistem pengelolaan pesanan dan jasa produksi empeng ini tuh dapat dirancang menggunakan DFD, IRD, relasi antar tabel, dan normalisasi yang mampu menghasilkan struktur data yang lebih terorganisir, rapi, dan efisien. Dengan adanya sistem ini, proses pencatatan dan pencatatan pelanggan ini tuh pencatatan pelanggan, pesanan, produksi, transaksi, serta laporan usaha ini tuh menjadi lebih mudah dikelola dan mengurangi kesalahan pencatatan. Sistem ini juga membantu admin dalam mengatur usaha rumah emping melinjo agar pelayanannya itu lebih cepat, teratur, dan pembuatan laporan usahanya itu menjadi lebih akurat. Mungkin sekian dari presentasi yang telah saya bawakan. Mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang dimengerti. Mohon dimaafkan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.